Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita. Selamat pagi pendengar, kembali Anda dengarkan Warta Berita untuk edisi hari ini Sabtu 11 Januari 2025 dengan Sari Berita. Masyarakat Desa Detuwulu, Kecamatan Maorole meminta pemerintah Kabupaten ND untuk segera menggusur material longsor yang menutup akses wilayah mereka dengan ibu kota Kecamatan Maorole. Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Ngada menetapkan pasangan Raimundus Bena dan Berni Daingebu sebagai Bupati dan Wakil Bupati Ngada terpilih. Inilah berita selengkapnya bersama saya, Christine Senda. Masyarakat Desa Detuwulu, Kecamatan Maorole meminta pemerintah Kabupaten ND untuk segera menggusur material longsor yang menutup akses wilayah mereka. Selengkapnya, Rosada Lima melaporkan. Termasuk Desa Maorole juga, karena memang mereka ini kesehariannya itu yang bagi teman-teman notabene penjual ikan, sering jual ikannya ke kampung, dan Detuwulu itu salah satu menjadi pasar bagi penjual-penjual ikan. Longsor tersebut terjadi di titik RATDT Desa Detuwulu, Kecamatan Maorole, Kabupaten ND pada 31 Desember 2024 lalu. Tokoh muda Desa Detuwulu Arnold Dewa dalam dialog RRI Kentongan Kamis pagi mengatakan, sejak kejadian 31 Desember lalu, hingga saat ini material longsor masih menutup badan jalan, kurang lebih sepanjang 300 meter. Meskipun warga sudah bergotong royong melakukan pembersihan material secara manual, namun karena tinggi dan luasnya volume material longsoran, diharuskan menggunakan alat berat. Minta masyarakat untuk melakukan gotong royong, bahkan sudah turun ke lokasi sudah mau 3-4 kali. Tapi memang ada sebagian besar material longsor itu yang tidak bisa dibersihkan secara manual, harus menggunakan alat berat. Jaraknya itu kurang lebih 300-an meter. Pengalaman di tahun-tahun yang lalu pernah juga terjadi longsor seperti itu, tapi ketika ada gotong royong dari masyarakat, kami bisa selesaikan dengan cara manual. Menurut Arnold, 3 hari pasca longsor, BPD dan PMD setempat telah melaporkan ke BPBD Kabupaten ND agar dicarikan solusi bersama, mengingat tidak ada ruas alternatif. Selain Detuwulu, Desa Aiwora dan kampung di sepanjang ruas jalan menuju Kecamatan Kota Baru juga terdampak. Detuwulu, lanjut Arnold, memiliki potensi pertanian yang bagus seperti arak Detuwulu, kakao, kemiri, cengkeh, dan sejumlah komoditi lainnya. Namun warga dipastikan tidak bisa menjual hasil pertanian mereka karena ketiadaan akses kendaraan baik roda 2 maupun 4. Kemudian ada juga keluarga-keluarga yang pembeli hasil komoditi, baik yang dari Detuwulu sendiri, dari desa-desa lain juga hari ini tidak bisa berbuat apa-apa. Karena kami di sana itu kan di Maorole itu kan pasarnya hari Sabtu. Jadi orang Detuwulu itu biasanya setiap Sabtu ada yang hasil komoditinya dijual ke pasar. Tapi di Sabtu kemarin itu warga mengalami kesulitan untuk menjual mereka punya hasil komoditi. Atas nama masyarakat, dirinya meminta lembaga DPRD ND untuk membantu memfasilitasi kehadiran alat berat di lokasi longsor, mengingat pihaknya sendiri telah melaporkan dan mengkonfirmasikan ke dinas terkait, namun belum mendapatkan jawaban kepastian pengiriman alat berat ke lokasi. RRI ND, Rosada Lima melaporkan. Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Ngada menetapkan pasangan Raimundus Bena dan Berni Daingebu sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih hasil Pilkada Serentak 2024. Laporan Oris Goti. Penetapan ini diumumkan dalam rapat pleno terbuka di Aula Jontom Kota Bajawa pada Kamis siang. Penetapan pasangan yang dikenal dengan paket murni ini dilakukan setelah mereka meraih kemenangan dengan perolehan suara sebanyak 54.220 suara
atau 62,19%. Murni unggul atas pasangan APMJ yaitu Andreas Paro dan Moses Jala yang memperoleh suara sebanyak 32.975 suara atau 37,81%. Ketua KPU Ngada Stefania Octaviana Meo mengatakan bahwa tahapan selanjutnya adalah menyerahkan usulan pengesahan dan pengangkatan pasangan terpilih kepada DPRD Kabupaten Ngada. KPU Kabupaten Ngada akan menyampaikan usulan pengesahan dan pengangkatan pasangan calon terpilih dengan berita acara dan keputusan KPU Kabupaten Ngada tentang penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati terpilih kepada DPRD Kabupaten Ngada 1 hari setelah pasangan calon bupati dan wakil bupati terpilih ditetapkan. Oleh karena itu, hari Jumat tanggal 10 KPU Kabupaten Ngada akan menyerahkan pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih kepada DPRD Kabupaten Ngada. Stefania juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang mendukung kelancaran pilkada, serta berharap pasangan Raimundus dan Bernie dapat menjadi pemimpin yang baik dan melayani masyarakat Ngada selama 5 tahun ke depan. Sementara itu, Bupati terpilih Raimundus Bena dalam sambutannya menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas dinamika selama masa kampanye yang mungkin menimbulkan gesekan. Dalam perhelatan itu, ada hal-hal yang mungkin dilakukan baik sengaja maupun tidak sengaja, dalam hal meyakinkan program dan kegiatan yang selama ini mungkin terjadi friksi, pergeseran, ya. Untuk itu saya sebagai bupati terpilih menyampaikan permohonan maaf untuk hal itu. Tidak bermaksud apa-apa, tapi ini hanya untuk semata-mata bagaimana program dan kegiatan yang diimpikan oleh saya dan Pak Bernie itu didiseminasikan kepada seluruh pelosok masyarakat. Raimundus juga menegaskan komitmennya bersama Bernie Dei untuk bekerja keras merealisasikan visi dan misi mereka demi kemajuan Kabupaten Ngada. Dari Ngada, RRI ND, Oris Guti melaporkan. Kita beralih ke berita lainnya. Gerakan KUB Ramah Anak yang telah diluncurkan Keuskupan Agung ND pada minggu lalu diharapkan memperkuat kesadaran akan pentingnya lingkungan yang aman bagi anak. Laporan Lady Badin. Gerakan KUB Ramah Anak bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung perkembangan holistik anak. Keuskupan Agung ND berharap lewat gerakan ini dapat membangun kesadaran umat akan pentingnya perlindungan anak dalam berbagai aspek kehidupan. Sekretaris Keuskupan Agung ND, RD Damianus Dionisius Nua mengungkapkan bahwa gerakan ini merupakan respon gereja terhadap meningkatnya kekerasan terhadap anak-anak di masyarakat. KUB Ramah Anak ini adalah satu bentuk keprihatinan dari Gereja Keuskupan Agung ND terhadap situasi sosial yang mungkin terjadi di sekitar kita, termasuk soal keprihatinan kita terhadap banyak tindak kekerasan yang dialami oleh anak-anak. Karena itu kita ingin bangun satu kesadaran bersama tentang pentingnya perlindungan terhadap anak-anak kita. Maka ini juga menjadi satu amanat dari Musyawarah Pastoral ke-8 Keuskupan Agung ND tahun 2021 yang lalu, ya, yang memunculkan salah satu aksi konkret, kita bisa katakan seperti itu, gerakan ini, gerakan bersama KUB Ramah Anak. RD Deni Nua juga menjelaskan bahwa gerakan tersebut juga merupakan amanah dari Musyawarah Pastoral Keuskupan Agung ND di tahun 2021 yang mengedepankan perlindungan anak sebagai prioritas. Melalui gerakan KUB Ramah Anak ini diharapkan terciptanya aksi konkret di tingkat keluarga dan komunitas seperti pengaturan jam belajar anak, kegiatan doa bersama, serta perlindungan terhadap anak dari kekerasan baik fisik, verbal maupun seksual. Gereja Keuskupan Agung ND dalam hal ini melihat ini sebagai satu isu sosial yang juga ada di sekitar kita. Kita mengalami itu dalam kehidupan masyarakat kita di wilayah Keuskupan Agung ND ini, atau juga di wilayah yang lebih luas, Flores, atau juga di wilayah NTT, juga di negara kita, bahkan secara global di seluruh dunia. Banyak sekali masalah-masalah berkaitan dengan kekerasan terhadap anak. Kita merasa perlu untuk membangun juga
satu kesadaran di lingkungan kita, di wilayah keuskupan kita. Sehingga ini juga satu bentuk tanggapan kita terhadap isu-isu sosial, masalah-masalah sosial yang terjadi di wilayah kita ini. Romo Denny juga menekankan pentingnya kolaborasi antara gereja, pemerintah, pemuka agama, dan masyarakat dalam menyukseskan gerakan ini. Ia pun berharap gerakan KUB Ramah Anak ini dapat memperkuat kesadaran perlindungan anak yang melibatkan seluruh elemen masyarakat, serta memastikan anak-anak tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang sehat dan aman. RRI ND, Lady Badin melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND. Siaran ini juga bisa Anda dengarkan melalui RRI Digital dan rri.co.id. Produksi ikan tangkap di Kabupaten Ende pada tahun 2024 mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Laporan Suimam. Kepala Bidang Kabid Pengembangan Perikanan Tangkap Sardin SPI Jumat 10 Januari 2025 mengatakan produksi ikan tangkap di Ende pada tahun 2024 mencapai 11.821,24 ton, mengalami kenaikan sebesar 41 ton dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 11.380,21 ton. Dijelaskan meskipun ada peningkatan untuk target produksi ikan sebesar 12.000 ton yang ditetapkan pada tahun 2024 belum tercapai. Hal itu disebabkan adanya beberapa kendala menjadi faktor penghambat pencapaian target tersebut. Salah satunya adalah perubahan cuaca yang sering terjadi serta musim pancaroba yang menyebabkan gelombang pasang dan angin kencang. Kondisi tersebut membuat banyak nelayan kesulitan melaut. Ia melanjutkan, dengan kendala-kendala tersebut, untuk ketersediaan ikan segar di Kabupaten Ende cukup memadai karena tahun kemarin pihaknya telah mengalokasikan bantuan rumpon, kapal dan alat tangkap untuk mendukung aktivitas perikanan di perairan pesisir selatan dan utara. Oleh karena itu, produksi ikan pelagis besar seperti tongkol dan cakalang sudah cukup banyak dihasilkan dari perairan sendiri. Kalau dilihat kita punya potensi produksi ini memang cukup besar sebenarnya untuk daerah selatan dan utara. Hanya kan memang di utara juga seperti di daerah perbatasan kita itu, daerah Kota Baru, Marole, memang mereka banyak juga produksi mereka yang mereka langsung dijualnya ke Umere, dan juga di selatan sebagian juga yang produksi ikan dari Pulau Ende dan Pandai banyak yang langsung jual ke kabupaten tetangga seperti Anggikio, Ngada, bahkan sampai di Manggarai Timur. Ditambahkan, untuk ikan pelagis kecil seperti ikan layang dan kembung, kebutuhan sebagian kecil memang masih dipasok dari Kabupaten Sika. Namun secara umum, produksi ikan di Ende cukup stabil dan mencukupi kebutuhan pasar. Sementara itu, masyarakat Desa Tendarea, Kecamatan Nangapenda, Kabupaten Ende, keluhkan ketiadaan pangkalan penyaluran minyak tanah di wilayahnya. Laporan Nikolaus Makumeli. Keluhan tersebut diungkapkan Jolin, salah satu warga Desa Tendarea, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende, saat mengantri minyak tanah di salah satu titik pelayanan minyak tanah di pusat Kecamatan Nangapanda pada Kamis 9 Januari 2025. Dirinya mengungkapkan bahwa untuk mendapatkan minyak tanah, masyarakat Desa Tendarea harus menempuh jarak yang cukup jauh dari wilayah mereka, yakni sekitar kurang lebih 16 km menuju ke pusat Kecamatan Nangapanda. Kalau di sini hanya arah Nangapanda dengan berkiri Uja sampai ke Malabaru, Kampung Ujung situ, semuanya titik di sini. Jadi kalau soal Raja Babu itu kan ada kan mereka kan pakai bumdes, jadi bisa ada dua tempat kalau ada Raja Babu. Kalau yang berkirinya agak susah. Desa Tendarea. Tidak ada agen minyak tanah? Tidak ada ya. Paling kita cuma satu titik di sini, ambil satu titik di Nangapanda sini. Jaraknya 16 kilo. Menyikapi persoalan tersebut, ia mengharapkan kepada pemerintah Kabupaten Ende, dalam hal ini dinas terkait, untuk memperhatikan persoalan yang saat ini dialami oleh masyarakat, sehingga masyarakat Desa Tendarea di Kecamatan Nangapanda dapat mengakses kebutuhan minyak tanah tanpa harus menempuh perjalanan yang jauh dari wilayah desanya. Harapan kami ke depan, agen minyak tanah bisa masuk lewat pemerintah desa atau pihak-pihak tertentu bisa
masuk ke lokasi kampung Orkel. Jadi itu saja. Ditambahkan Jolin, masyarakat harus dengan terpaksa mengeluarkan biaya tambahan untuk transportasi demi mendapatkan minyak tanah yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. RRI Ende, Nikolaus Makumeli melaporkan. Sebagai upaya mendukung tugas dan fungsi pelayanan, Kepolisian Resort Ende dalam menjaga keamanan dan ketertiban serta mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, sejumlah tokoh masyarakat dan tokoh adat dari wilayah Kecamatan Wolojita menghibahkan tanah milik mereka untuk pembangunan polsek. Selengkapnya, Rovinus Wula melaporkan. Kapolres Ende AKBP Igede Ngurajoni mengatakan berdasarkan pendekatan warga dengan pihak kepolisian khususnya Polres Ende beberapa waktu lalu, sejumlah tokoh masyarakat dan tokoh adat dari Wolojita, Kecamatan Wolojita, Kabupaten Ende berkenan dan bersedia menghibahkan tanah milik mereka untuk dibangun polsek. Hal itu disampaikan Kapolres Ende Igede Ngurajoni kepada RRI di ruang kerjanya pada Jumat 3 Januari 2025. Kapolres Ende menjelaskan untuk dibangun kantor polsek itu harus melalui proses. Pertama, bahwa tanah tersebut harus naikkan statusnya. Jika status awal tanah tersebut belum bersertifikat, maka harus berproses agar keluar sertifikatnya dengan atas nama Kepolisian Negara Republik Indonesia, Ceki Polres Ende. Maka Polres Ende akan mengajukan surat ke Mabes Polri melalui Polda NTT untuk dibangun polsek di daerah Wolojita. Di daerah tersebut, ya ada satu tempat yang kita sudah terima di daerah Wolojita. Ya, kita menerima kurang lebih 1 hektar ya untuk dibangun polsek di daerah Wolojita. Memang ini juga animo dari masyarakat sekitar di sana yang menginginkan keberadaan polsek dan lokasinya juga cukup strategis berdekatan dengan kantor camat ya, sehingga memudahkan masyarakat jika ingin pelayanan kepolisian ya bisa datang langsung ke polsek jika itu sudah dibangun. Nah, ini masih berproses sampai saat ini sertifikat tanah tersebut belum terbit. Jika sudah terbit, pasti kita akan langsung segera buatkan surat ke Mabes Polri. Kapolres Ende mengatakan bahwa rencana ini memang datang dari masyarakat setempat yang menginginkan keberadaan polsek dan lokasinya juga cukup strategis berdekatan langsung dengan kantor camat sehingga memudahkan masyarakat jika ingin mendapatkan pelayanan dari kepolisian bisa datang langsung ke polsek setempat jika sudah dibangun. Kapolres Ende menambahkan ini merupakan salah satu bentuk kepedulian kerjasama yang baik antara Polres Ende khususnya dengan masyarakat Wolojita sehingga harapan masyarakat dengan keberadaan polsek secepatnya akan dipenuhi. RRI Ende Rovinus Fula melaporkan. Sekian warta berita pagi ini mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Saya Christine Senda, selamat pagi. Satu RRI Indi.